teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu semangat, selalu optimis dan tidak pernah patah semangat. Oke. Selamat bertemu kembali di channel Muslimah Pejuang Dapur. Kali ini aku nggak masak teman-teman, aku juga nggak beberes rumah, nggak lagi dedek ada di bawah gitu ya, sama yang jaganya. Jadi kali ini aku ingin menjawab semua pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang dulu kala, yang sudah lama hingga sekarang masih suka bertanya gitu. Why, kenapa, bagaimana, di mana, kenapa sekarang, kayak gitu kan. Banyak banget pertanyaan yang sering banget aku dengarkan dari sahabat-sahabat saya, dari IG, dari Facebook, teman ngaji, teman kuliah, dan semualah gitu ya. Jadi insya Allah kali ini biar kalian tidak salah paham, biar kalian juga tidak membuat pemikiran sendiri kayak gitu. Jadi sebenarnya teman-teman, pertanyaan itu begini: kenapa, mengapa, maksudnya kenapa sekarang Kak Wita jadi begini maksudnya gimana? Jadi kurus, beda seperti yang dulu berisi, dulu sangat putih, bening kayak gitu kan. Pokoknya ya dahulu kala itu amat sangat terurus banget ya. Bukan berarti sekarang juga tidak terurus teman-teman, masih sama dengan iman yang sama kayak gitu. Jadi sebenarnya kayak gini, banyak banget kan yang bertanya-tanya ada apa gitu, kenapa berubah drastis. Jadi sebenarnya teman-teman, aku itu ada namanya hipertiroid itu bisa turun dari turunan, maksudnya misalnya kakek aku atau nenek aku ada yang kena, pasti cucu-cucunya ada sebagian juga yang kena. Mohon maaf jika berisik di bawah, admin aku, para karyawan lagi bekerja, jadi aku di atas, mohon maaf kalau berisik ya. Nah, jadi hipertiroid itu apa? Jadi teman-teman, kalian juga bisa baca di Google ini ya, apa itu hipertiroid, apa itu ada juga hiper, ada juga sebaliknya kayak gitu. Jadi maksudnya ada hipertiroid, ada juga hipotiroid teman-teman. Jadi kalau hipertiroid itu yang tadinya orangnya berisi, gemuk misalnya ya, berkulit putih dan kulitnya itu bersih, tapi kalau dan cenderung dia kurus gitu, mengurus terus mengurus. Tapi kalau hipotiroid itu badan kita tuh jadi mengembang teman-teman, tapi jadi bulat, tapi bukan daging gitu, cairan. Jadi apakah itu penyakit menular? Tidak teman-teman, jadi dia tidak menular dan dia itu sebenarnya genetik ya, genetik. Jadi setelah aku cari tahu, setelah aku banyak ngobrol dengan keluarga aku, emang benar gitu, di keluarga kami itu ada genetik yang kena hipertiroid. Jadi bukan satu penyakit yang maksudnya aku tuh kena tular loh, enggak teman-teman. Jadi sebenarnya itu udah gimana ya, itu tuh bawaan kayak gitu. Jadi sering banget kan bertanya, kok sekarang jadi itu, kok sekarang jadi kurus banget gitu, apakah diet ketat kayak gitu kan. Aku pengen dong kurus kayak gitu. Jadi sebenarnya aku nggak diet teman-teman, justru aku tuh diharuskan makan itu sehari 5 kali. Itu tuh gizinya terpenuhi, minumnya bisa 3 kali lipat dari orang normal gitu, itu diharuskan. Jadi hipertiroid ini teman-teman, selain membuat kita jadi kurus, hipertiroid itu kan benjolan ya di leher ini. Jadi semua kita punya hipertiroid, mau orang normal, mau yang sehat atau yang sakit. Jadi hipertiroid itu adalah manajer tubuh kita ini yang mengatur kerja organ-organ kita. Misalnya contoh, hai jantung, ayo bekerja dengan baik. Hai liver, hai usus, hai pencernaan. Jadi ini tuh yang ngatur gitu. Jadi benjolan seperti kupu-kupu di leher ini teman-teman. Nah, kalau misalnya manajer kita aja udah sakit, otomatis bawahannya juga pasti sakit. Organ kita yang bawahan manajer ini pasti sakit. Contoh misalnya pencernaan bermasalah, nggak bermasalah teman-teman. Jadi ketika aku makan sekarang, di menit ke-15 aku pasti ke kamar mandi. Kalau aku minum sekarang, di menit 10 menit kemudian aku pasti ke kamar mandi. Jadi nggak tersaring gitu. Jadi sekalipun aku makannya
jajannya banyak, vitamin udah segala macam, tapi namanya qadarullah dan itu takdir untuk saya gitu. Jadi itu tuh keluar dan terbuang begitu aja teman-teman. Itu pencernaan orang yang pengidap hipertiroid itu hancur banget, hancur. Sehingga kenapa dia udah makan banyak yang bergizi yang enak, dia tetap kurus dan kulitnya menghitam. Jadi saya sebelum seperti ini, mungkin yang kenal saya jauh sekali gitu, kulit saya dulunya putih amat, putih banget gitu. Jadi emang dia berubah jadi menggelap teman-teman. Jadi kalau hipotiroid dia cenderung membengkak, jadi cairan tuh banyak di dalam badannya, bisa mukanya bengkak, kadang-kadang kakinya jadi kayak orang hamil kayak gitu. Jadi apakah penyakit ini ditakutkan? Jadi gini teman-teman, semua penyakit pasti kita takutkan, mau ringan maupun berat, apalagi berat gitu ya. Nah sebenarnya orang Indonesia ataupun di luar negeri sana, 50% dia tidak menyadari dirinya itu kena hipertiroid. Jadi contoh, tadinya dia gemuk, ujuk-ujuk kurus gitu, ujuk-ujuk tiba-tiba kayak gitu, dia kurus banget, sampai ada juga yang matanya tuh sampai bola matanya itu keluar teman-teman. Dan ini aku alhamdulillahnya maha baik Allah, mataku tuh nggak sampai keluar, bola mata ini keluar teman-teman. Jadi kasus di Indonesia itu yang paling banyak mengidap hipertiroid adalah perempuan. Kalau laki-laki itu hanya berapa persen. Kenapa perempuan? Karena ini berkaitan dengan hormon ya, otomatis hormonnya perempuan ini kan berubah-ubahnya amat cepat kayak gitu. Jadi yang diserangnya itu rata-rata memang perempuan teman-teman. Apakah bisa sembuh? Bisa. Dengan apa? Kalau aku sekarang teman-teman di pas 5 tahun ini. Jadi awal aku menikah dengan suami, ketika aku fitting baju pengantin itu tuh baju udah pas gitu kan. Tapi tiba-tiba 2 minggu setelah itu, setelah mau hari H gitu kan, tiba-tiba tuh kurus. Jadi baju gaun pengantin aku tuh jadi kendor kemana-mana gitu. Dan aku juga heran, orang-orang bilang oh mungkin stres persiapan pernikahan, karena emang aku urus sendiri sama suami, karena aku kan sendiri di perantauan ini. Jadi ya membantu teman-teman saya, teman-teman ngajar, teman-teman ngaji, alhamdulillah, dan mereka tuh orang baik banget gitu. Nah aku sih mikirnya juga tadinya gitu ya. Terus oke, mungkin aku stres persiapan pernikahan, jadi gak ambil pusing. Tapi setelah aku jalanin lagi rumah tangga sebulan 2 bulan, kok makin kurus lagi. Jadi seminggu itu bisa turun 5 kilo. Itu tuh ngeri banget sih teman-teman. Jadi agak bikin aku shock gitu. Dan asal kalian tahu, rata-rata perempuan yang mengidap hipertiroid itu jarang banget bisa hamil. Sampai ketika waktu itu aku hamil anak pertama, teman-teman, itu tuh dokter semuanya kaget, dokter bagian penyakit dalam ya, mereka tuh kaget, hah yang benar, masa sih kok bisa? Jadi kasus-kasus yang mereka tangani itu rata-rata emang nggak bisa mempunyai keturunan, kalaupun bisa itu jangka panjang yang lama. Dan qadarullah-nya Allah maha baik teman-teman, aku di usia pernikahan ke 3 bulan atau 2 bulan aku hamil. Dan itu kata dokter sebaiknya nggak harus dilanjutkan gitu. Coba bayangkan naluri sebagai ibu mana yang mau merelakan janinnya harus pergi gitu kan demi kita. Kalau kita kan pasti mikirnya biarlah kita yang pergi dan janin kita yang hidup gitu kan ya gitu. Tapi aku karena aku yakin sama Allah maha penyayang, dia gak akan buat terus ini gelap gitu, nanti akan ada terang kayak gitu ya kan ya. Terus aku lanjutin sampai akhirnya lahirlah anak pertama. Dan benar saja anak pertama itu sesuai dengan prediksi dokter, qadarullah jadi prematur, dan dia juga punya kelainan jantung. Karena emang pengidap hipertiroid itu sangat-sangat dilarang banget untuk hamil dulu. Itu tuh dokter tuh sampai mohon please gitu, maksudnya demi kebaikan si anak dan kebaikan si ibu gitu. Jadi dan qadarullah anak saya gitu ya, Fatimah di usia 3 bulan di dunia, dia kembali kepada penciptanya. Jadi dari sana saya belajar gitu, bahwa kadang-kadang kita perlu kita harus 100% yakin sama Allah
nasihat dokter kayak gitu. Tapi namanya juga takdir ya teman-teman, namanya juga sudah digariskan di laut mahfuz sana, udah ditakdirkan bahwa saya akan begini hidupnya gitu. Jadi saya jalanin saja gitu. Nah, apa yang bisa dirasakan teman-teman kalau misalnya mengidap hipertiroid? Pertama, dari fisik udah kelihatan banget dia kurus, kulit menghitam kayak gitu. Jadi kalau dokter itu menganjurkan kita banyak makan bawang putih kalau bisa di blender sama pisang supaya kulit kita balik lagi kayak gitu. Tapi kalau aku di fase 5 tahun ini merasakan ada sakit itu di dalam badan ini, udah di fase ikhlas teman-teman. Ikhlas dalam arti bukan pasrah atau menyerah ya, maksudnya aku ikhlas loh itu penyakit ada di badan aku, karena aku tahu Tuhanku pasti ada hikmah, pasti ada sesuatu yang Allah siapkan di belakang sana untuk aku ke depan kayak gitu. Jadi awalnya iya, tahun pertama ketika diponis, kalian tahu sendiri kan, kena hipertiroid itu mirip-mirip seperti kena kanker ganas kayak gitu. Jadi sampai saat ini dokter aja masih bingung, kenapa kamu masih bisa beraktivitas, kamu masih bisa kesana kesini, padahal di fase seperti kamu sudah rata-rata yang kena hipertiroid itu diam di kasur, pup di kasur, pipis di kasur, nggak bisa beraktivitas dengan kadar yang sama seperti yang saya miliki ini. Tapi aku jawabnya gini loh teman-teman, kalau aku berontak awal-awal emang ya kalau naluriah manusia ya, ketika misalnya kita ditimpa satu musibah yang berat gitu, awal-awal tuh kayak semacam aku takut mati, aku belum siap, bla berontak sama Allah, dan berdoanya itu saya semacam kenapa harus aku, kenapa harus bla kayak nggak menerima takdir yang Allah kasih gitu teman-teman. Tapi di fase tahun kedua, ketiga, keempat, dan kelima sudah timbul yang namanya rasa ikhlas dan menerima apa yang ada di dalam tubuh ini gitu. Jadi nggak lagi seperti dahulu berontak, jadi sekarang tuh udah menerima. Aku ajak berteman, sakit itu aku anggap sebagai teman, kadang aku ajak ngobrol gitu, bukan karena karena udah ikhlas gitu loh teman-teman. Oke, kamu ada di tubuh ini, aku terima, tapi aku akan tetap bisa beraktivitas, aku akan tetap bisa seperti orang-orang sehat. Jadi semua emang rata-rata dokter penyakit dalam tuh heran banget sama aku. Jadi kalau aku tuh mikirnya gini, untuk kalian semua, siapapun, baik anak gadis, karena ini nggak pandang usia, ada juga yang masih di bawah umur, maksudnya umur remaja, 12 ke atas, 15 tahun. Tapi rata-rata yang paling banyak itu usia 30 ke atas yang kena ya. Saya juga nggak ngerti kenapa, tapi yang diceritakan sama dokter tuh begitu teman-teman. Jadi kenapa bisa kena hipertiroid? Ada faktor apa gitu awalnya gitu kan. Jadi ternyata teman-teman, seorang perempuan di dunia ini nggak boleh yang namanya menyimpan rasa sedih yang mendalam, nggak boleh menahan rasa amarah yang mendalam, nggak boleh menahan rasa kecewa yang mendalam, nggak boleh menahan rasa dendam, nggak boleh menyimpan rasa negatif. Jadi sebaiknya kita terus-menerus berpikir positif gitu. Awalnya kita kena, pasti kita selalu teriang-iang, oh besok aku mati, besok aku gini gitu kan. Tapi setelah kita ikhlas apa yang Allah kasih, pasti ada sebabnya. Allah kasih kayak gini itu supaya mungkin Allah tuh nggak mau loh ketika aku nanti pulang dengannya, aku tuh masih dalam punya dosa yang banyak gitu. Jadi kalau aku mikirnya kayak gitu, mungkin bisa jadi Allah pengen ketika aku nanti kembali, aku tuh udah terhapus loh dosa-dosaku satu persatu dengan sakit ini gitu, karena udah mulai ikhlas, udah mulai menerima kayak gitu. Terus aku tuh mikirnya gini, kadang-kadang awal-awal sih nggak mikir, tapi kok sekarang mungkin beranjaknya dewasa, beranjaknya pengetahuan, nggak mau sakit mau sehat semua pasti mati, ya enggak? Mau sakit mau sehat, kamu sesehat apapun
ampun. Tapi kalau kata Allah besok akan kembali, kita akan kembali. Tapi kalau kamu hari ini sakitnya amat-amat terpuruk, sudah berat, sudah nggak sanggup, udah nyerah, udah kayak mau mati gitu, sejam kemudian. Tapi kalau kata Allah belum, teman-teman, kita nggak akan kembali. Jadi ingat, untuk kalian yang sakit di luar sana, jangan pernah depresi. Walaupun di awal itu pasti kita merasakan, tapi kita harus buru-buru banget, buru-buru kuatkan iman, buru-buru deketin Allah gitu. Jadi kalau aku tuh kalau sehabis sholat gitu ya, sholat isya, kalau sholat isya kan panjang ya. Jadi kalau misalnya kita selesai sholat, kita bisa ngobrol sama Allah, ngobrol, cerita. Jadi curhat paling baik, curhat yang paling dijaga, curhat kita yang paling terjaga ya sama Allah gitu, teman-teman. Jadi selemah apapun yang kamu rasakan, ceritakan sama Allah. Tapi setelah aku melakukan kayak gitu, sering cerita sama Allah gitu, sering berinteraksi lewat doa. Jadi aku anggap Allah tuh ada di depan aku gitu. Ketika aku berdoa, Allah tuh di depan aku, dan Allah tuh semacam kamu bisa loh gitu. Kamu orang hebat loh. Jadi itu yang bikin aku semakin optimis gitu. Jadi tidak semua, bukan berarti kita sakit besok kita akan meninggal, belum tentu. Kita semua punya tiket masing-masing kapan kita akan berangkat gitu. Mau sehat, mau dalam keadaan baik, tua, muda, tidak jaminan gitu. Jadi sekarang aku sudah lebih leluasa dan lebih legowo, lebih lapang dada menerimanya gitu. Jadi walaupun mungkin tahap sekarang ini aku masih menghindari ketemu teman, masih menghindari ketemu teman-teman lama terutama kan. Karena setiap ketemu kita pasti dapat hentakan gitu. Hentakannya itu, loh kamu kenapa? Kamu kena kanker ya? Kamu kena kanker stadium 4 ya? Atau kamu tertindas ya rumah tangganya? Kamu merana, kamu gak bahagia, kamu bla 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 bla. Pokoknya orang Indonesia selalu ngebully, mau baik mau buruk semua dibully. Nah, tahu nggak sih teman-teman, untuk yang pengidap hipertiroid mendengarkan itu tuh racun buat dia, racun. Jadi itu tuh bisa, yang tadinya dia udah kuat, sehat, kalau dia belum kupingnya belum siap mendengar itu tuh dia bisa ngedrop lagi. Jadi kalau suami aku cenderung sudahlah, maksudnya bersilaturahmi, tetap bersilaturahmi, tapi aku jaga kira-kira yang mana yang kepribadiannya baik gitu. Karena kalau dia suka masih ngebully kita, merendahkan dengan keadaan kita sekarang, yang ada kita masih sakit kayak gitu. Jadi teman-teman, tetap semangat, selalu optimis. Seberat apapun yang kita terima ujian ini, jika kita bisa melewatinya, ada bonus di belakang sana yang Allah siapkan kayak gitu. Jadi jangan pernah depresi terlalu lama, jangan pernah terpuruk, jatuh terlalu lama. Karena semakin kamu lama depresi, terpuruk, itu akan semakin menghancurkan tubuh kamu sendiri. Jadi bangun diri kita terima sakit ini, dan kita untuk dia dengan rasa positif, dengan rasa ikhlas tadi, dengan rasa semakin dekat sama Allah. Jadi ada banyak cara, bahkan dengan kita berpikir, dengan kita maksudnya ngelihat sesuatu yang bikin kita senang aja, itu tuh bisa menyembuhkan penyakit kita, teman-teman. Misalnya contoh, aku senang banget sama kucing. Jadi kalau aku lihat kucing itu hati senang gitu. Aku bisa ngasih makan dia, aku bisa merawat kucing. Jadi itu tuh ada kesenangan dalam hati. Jadi aku lakukan kayak gini. Sebelum kita terpuruk, lihat lagi juga ke depan, ada keluarga, ada anak, ada mertua, ada adik, ada keluarga besar, ada suami yang perlu kita kita kuatkan juga. Karena dengan mungkin kita begini terpuruk, bisa jadi mereka juga lebih kecewa sama Allah gitu. Tapi kita harus tunjukkan bahwa kita bisa melewatinya. Jadi jangan terlalu lama. Oke teman-teman, jadi aku bukan kena penyakit yang aneh-aneh, aku udah ceritain ya. Jadi semua organ kalau kita kena hipertiroid emang bermasalah. Baik itu jantung, aku nggak bisa lagi lari sekarang karena
walaupun aku diem kayak gini, jantung aku tuh seperti lari. Jadi jantung aku tuh 3 kali lipat detaknya dari jantung orang normal, begitu teman-teman. Jadi aku tuh dilarang banget lari, dilarang banget jalan cepat karena jantungnya semakin terpacu. Terus semua organ, baik dari hormon, menstruasi, mulai dari pencernaan, lambung, liver, semuanya. Tapi qadarullah, karena Allah itu maha baik ya, sekarang tuh benjolan tuh udah nggak ada teman-teman. Jadi dengan kalau mata sedikit agak melotot ya, mata agak sedikit melotot, keluar bola matanya sedikit ada, tapi nggak parah kayak gitu. Karena teman-teman aku yang kena hipertiroid di Indonesia tuh, kita ada di satu grup, mereka tuh rata-rata keluar bola matanya. Itu kan menghancurkan mental ya, karena fisiknya berubah kayak gitu teman-teman. Kalian jangan salah, kalau sesuatu yang berubah ada di dalam wajah kita, dalam tubuh kita, itu tuh bisa merusak mental kita jadi down gitu. Makanya ayo semangat pengidap hipertiroidnya, kalian pasti bisa sembuh. Kalau misalnya nggak sembuh di dunia, sembuh di akhirat. Jadi ikhlasin aja gitu, apa yang kamu rasakan sekarang, yang kamu terima sekarang, ikhlasin aja dan terima dengan baik, sebaik-baiknya gitu. Jadi kayak gitu, jangan pernah mengeluh, hindari makanan yang dilarang sama dokter, makan yang benar-benar bergizi kayak gitu. Terus minum air putih harus selalu banyak, karena kita butuh banget air putih, karena orang hipertiroid itu mengeluarkan keringat 4 kali lipat dari orang normal teman-teman. Jadi kita harus banyak minum, oke? Jadi mohon maaf teman-teman, telah membuat kalian jadi berpikir ini dan itu dengan keadaan saya sekarang. Yang jelas ini adalah takdir Allah, ini adalah rencananya Allah. Saya hanya menerima, saya hanya ikhlas dan lapang dada, dan insya Allah saya akan tetap semangat untuk beraktivitas. Bahkan saya harus lebih semangat daripada orang sehat kayak gitu. Harus lebih semangat, maju terus ke depan, jangan menyerah. Oke, assalamualaikum, terima kasih. Ingat ya, kita harus sering ngobrol sama Allah lewat doa dan lewat tangan, lewat sujud kita gitu. Oke, jadi satu lagi, jangan lupa sering-sering sedekah, karena dengan sering kita berbagi membuat hati kita tentram. Karena dengan di saat kita berbagi, kita melihat ada senyum orang lain, itu yang membuat hati kita bahagia. Jika hati kita bahagia, maka ada banyak sel-sel yang rusak dalam tubuh ini, dia akan hidup kembali. Oleh karena itu, terus berpikir positif dan terus lakukan yang terbaik. Jangan pernah menyerah. Kalau kamu gak bisa jalan, istirahat dulu, nanti kamu akan bisa jalan, latihan dulu gitu ya. Oke, terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum.